Dik, coba kameranya tadi jangan sampai kena jendela iki. Sing kaya biasanya itu loh, Dek Ayu. Mundur betul naik. Nah, ya, ya boleh. Nah, intinya pokoknya jangan sampai kalau ini, ya, boleh, ya. Atau maju sidik deh. Ini. Halo. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oke, kayaknya kita mulai aja kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Gema Kebangsaan masih bisa berjalan walaupun online dengan segala tantangannya ya. Tapi mudah-mudahan Gema Kebangsaan online edisi pertama ini bisa tetap memberikan manfaat kepada masyarakat yang sedang menyaksikan begitu. Yang pasti bersama saya Nessa Gozal, di sini sudah hadir Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, Bapak Abdul Haris. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum Mbak. Sehat semangat ya Pak? Waalaikumsalam. Sehat terus Mbak. Baik, dan sudah ada pemerhati kesehatan Bapak Mas Rifan Jamil. Pak Jamil, apa kabar Pak Jamil? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat semangat ya Pak ya? Insya Allah, amin. Ya, kayaknya itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan juga ada dosen biologi Fakultas MIPA Undip, Ibu Isworo. Apa kabar Ibu Isworo Rukmi? Selamat pagi Mbak Nessa, sehat. Assalamualaikum untuk semuanya. Baik, Alhamdulillah. Ya, kayaknya emang kita harus menyebarkan positive vibe ataupun semangat begitu. Nah, kita masih membicarakan hal yang sama dengan terakhir kita Gema Kebangsaan versi 1 jam full begitu ya, tentang memutus mata rantai penularan COVID-19, di mana kita sudah ya 60 hari mengikuti himbauan dari pemerintah, yaitu dengan stay at home begitu. Namun kita perlu membicarakan lebih lanjut mengenai apa evaluasinya setelah kita 3 bulan ini ada di rumah, dan mudah-mudahan tidak sia-sia begitu ya. Mungkin saya pertama ke Pak Abdul Haris terlebih dahulu. Pak Abdul Haris, kita tahu bahwa pada tanggal 27 April hingga nanti tanggal 24 Mei, ini tinggal beberapa hari lagi, PKM, pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang sudah dilaksanakan begitu. Apa evaluasi dari Bapak terkait PKM ini, Pak? Mbak Nessa, yang pertama baru kali ini saya bertemu Mbak Nessa, walaupun kegiatan ini berjalan terus-menerus. Saya mohon maaf karena beberapa kegiatan sudah saling menunjang, sehingga sekali lagi sudah cukup dengan teman-teman. Masalah pembatasan kegiatan masyarakat, Mbak Nessa, yang pertama bahwa kegiatan ini saya bercerita dahulu. PKM ini yang untuk Kota Semarang ini memang beda dengan yang namanya PSBB. Walaupun sekali lagi inti daripada pembatasan itu mungkin hampir sama, tetapi untuk kegiatan-kegiatannya hampir berbeda. Bahwa pembatasan kegiatan masyarakat yang ada di Kota Semarang ini, saya melaporkan sedikit berhasil. Kalau saya bilang berhasil, sungguh-sungguh enggak, tapi sedikit berhasil. Artinya bahwa sini yang kena di Kota Semarang ini relatif turun, dan pada kurvanya sangat turun. Yang terkini saja Kota Semarang dari kemarin itu naiknya bukan main. Hari ini kami laporkan bahwa untuk ODP di Kota Semarang hanya 192, sedangkan PDP-nya adalah 92, 51. Sedangkan dalam pemantauan atau perbaikan klinis itu berapa ini kelihatannya? Untuk COVID
untuk COVID yang sembuh 238 dan untuk yang meninggal masih 35. Dalam evaluasi ini Kota Semarang tetap akan memberlakukan kembali batasan yang lebih longgar lagi. Bisa dimungkinkan kalau sekarang mungkin PKL-nya itu tutup jam 8, bisa dimungkinkan nanti tutup jam 9. Itu hanya semacam evaluasi, tetapi dalam pelaksanaan nanti kita tetap koordinasi kepada dinas yang menangani, yaitu Dinas Kesehatan. Sedangkan Kesbangpol sendiri, Kesbangpol sendiri sekarang ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi, Mbak Nesa. Jadi kami kerjasama dengan ormas-ormas se-Kota Semarang, baik dengan sosialisasi maupun membagikan masker, dan itu kami lakukan setiap 2 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali. Sedangkan kegiatan rutin kami melakukan sosialisasi ke lapangan bersama Kesbangpol Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, itu juga melakukan setiap hari. Terus ada kegiatan lagi, yaitu sosialisasi yang kami tangani sementara ini mengenai COVID. Ya, sepertinya koneksi. Baik, sepertinya koneksi di tempat Bapak Abdul Haris ini sedang tersendat, begitu. Halo, Pak Abdul Haris masih bisa terhubung? Oke, masih bisa, Mbak. Oke, baik. Ya. Jadi tadi Kesbangpol pun juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa memperlancar kegiatan PKM, begitu ya, Bapak ya? Tadi ada sosialisasi, ada yang setiap hari, ada yang 2 kali dalam seminggu, begitu ya. Baik, sekarang mungkin saya ke Pak Jamil. Pak Jamil, ini kan digadang-gadang kita akan hidup dengan new normal, begitu ya, normal yang baru, gitu. Bagaimana sebenarnya kita bisa berdamai dengan new normal ini, Pak? Terima kasih, Mbak Nesa. Untuk berdamai dengan virus, jangan. Oh, berdamai dengan virus jangan ya, Pak? Jangan, ya. Tapi ini yang dimaksud adalah perubahan lifestyle. Ya, jadi lifestyle ini sembari menyesuaikan bagaimana supaya terhindar dari virus atau SARS-CoV-2 ini, tapi bekerja tetap berjalan, ya, kinerja produktif, tapi banyak hal dirubah. Misalnya yang dulu kuliah biasa jadi kuliah daring. Orang yang tidak belajar IT, medsos sekarang terpaksa harus, ya, dengan email, dengan macam-macam, ya. Kemudian penghematan ini, Mbak Nisa, rapat dengan jumlah besar, nggak pakai snack ini. Ini kan luar biasa. Apalagi lagi puasa ya, Pak? Iya, loh itu luar biasa. Saya menyelenggarakan pengajian pagi saja, pesertanya bisa dari Jambi, bisa dari antar pulau itu. Jadi ini perubahan baru yang hikmah dari berdamai dalam titik itu ya, bukan berdamai dengan virus. Artinya kita ada suatu situasi yang ternyata ini menjadi lebih efektif dan efisien dalam banyak hal. Ya, kita semacam disuruh beradaptasi dengan cepat, right away, begitu ya, Pak. Tidak ada penyesuaian, langsung right away gitu. Baik, Bu Rukmi, ini banyak yang ada di sosial media begitu, bahwa virus ini bermutasi dengan cepat, bahwa virus ini kayak pinter banget dalam tanda kutip gitu ya, karena dia bisa dengan mudah, penyebarannya juga tidak seperti virus-virus entah flu burung, entah apapun yang lain begitu. Nah, apa sih yang sekarang menjadi concern dari sisi virusnya ini, Bu Iswaro Rukmi? Ya, jadi memang virus ini virus RNA. Dan virus RNA itu menurut yang saya pelajari, dia lebih cepat bermutasi memang. Sehingga untuk mencari
vaksinnya itu agak sedikit lebih sulit dibandingkan dengan virus-virus DNA. Nah, yang menjadi concern kita karena dia bisa cepat berubah, kemudian bahkan kemarin ada indikasi bahwa yang masuk ke Indonesia ini sepertinya udah mutan dari yang punya Wuhan katanya ya. Nah, maka yang penting adalah bagaimana kita bisa melindungi diri kita untuk kita nggak tahu dia demikian kecil, demikian tidak terlihat, bahkan lebih kecil dari bakteri, hanya sekian nano. Ya, jadi sama sekali kita nggak bisa memprediksi kapan dia akan datang. Maka yang pertama adalah ya pencegahan gitu. Kita harus mencegah dengan ada mungkin 10 yang biasa kita gunakan 10 langkah, tapi mungkin ada 7 langkah, tapi bisa menjadi 10. Jadi bahkan di rumah pun kita harus social distancing. Saya sedikit bercerita karena saya juga setelah WFH ini kan jadi melihat kalau terpaksa harus ke pasar, itu mbak saya pulang itu langsung dia mandi, keramas, bajunya dibuka di luar, semua belanjaan dia semprot dulu dengan desinfektan. Demikian, karena kalau kita lihat pasar-pasar kita itu masih banyak orang begitu ya. Baru akhir-akhir ini saja baru mereka mau dengan masker begitu, Mbak. Jadi sebenarnya tinggal kita melindungi diri kita bagaimana. Dan kita kalau saya lihat mungkin sekarang kalau dirasa-rasakan sekarang ini malah jarang orang flu loh, karena kita sekarang itu semua bermasker ya, jadi nggak ada penularan flu juga kayaknya. Gitu, dan juga peningkatan gizi ya Bu sepertinya ya, karena kita minum vitamin, olahraga gitu ya. Bu, saya tertarik bahwa tadi Ibu katakan vaksin. Ini kan juga banyak desas-desus di luar sana. Mungkin nanti Pak Jamil juga bisa melengkapi begitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa vaksin baru bisa masuk di Indonesia ataupun bisa disebarluaskan di tahun 2021. Ada yang mengatakan di negara-negara tertentu sudah ditemukan vaksin dan segala macam. Ini sebenarnya yang benar yang mana, Bu, biar tidak terjadi hoax-hoax di luar sana? Ya, sebenarnya kalau penemuan vaksin itu kan tidak bisa diprediksi. Artinya kalau memang sekarang sudah mulai ditemukan, itu pun harus melalui pengujian yang agak panjang. Jadi, itu sampai sekarang pun kan belum ada dikatakan bahwa vaksinnya sudah ketemu. Itu kan belum ada. Jadi hanya bilang baru ini katanya bisa, itu katanya bisa, semuanya seperti itu. Tapi secara ini belum ada sama sekali menurut saya ya. Karena ternyata di Cina pun kan mereka juga belum pakai vaksin itu. Saya kira mereka baru dalam taraf untuk mencari juga. Dan tadi saya selama yang saya baca itu kalau memang dia RNA itu memang agak susah karena dia cepat sekali berubah. Nah kalau berubah nanti nggak cocok lagi begitu. Ya. Oke. Mungkin Pak Jamil bisa menambahkan. Iya bisa menambahkan Pak Jamil. Begini, seperti yang dikatakan Ibu tadi, Bu Isworo, memang banyak mutasi ya, tapi problem yang awal kan berarti isolasi, kemudian uji coba ke binatang, dan sampai manusia ini paling pendek 18 bulan. Jadi betul kalau tahun 21. Itu saja kalau nanti jadi vaksinnya, virusnya udah menghindar atau ngindo bahasa Jawa. Mutasi lagi. Mbak Nessa pernah mendengarkan HIV atau HIV? Sampai sekarang nggak bisa. Karena berubah terus dia. Dikejar ke timur, dia lompat ke selatan misalnya. Atau sifatnya dikejar dengan senjata X, dia sudah berubah jadi Y dan seterusnya. Itu hal mutasi. Jadi kalau ada yang berkuar ya atau mengkampanyekan sudah menemukan, memang belum bisa secepat ini. Ini masih diteliti terus sifat-sifatnya. Ya. Oke, jadi memang akhirnya belum ada pandangan hidup kita akan menjadi seperti apa dan kapan pandemi ini diprediksi akan mulai bisa kapan kita bisa menikmati lagi kegiatan-kegiatan di luar, aktivitas di luar secara bebas begitu, memang belum bisa diprediksi begitu Pak Jamil ya? Bisa. Ada syaratnya kan? Satu syaratnya itu literasi masyarakat.
paham betul ini virus ini gimana sih nularnya. Nah, saya lihat masih belum nih. Contoh aja Mbak Nisa ke Superindo kalau mau terpaksa belanja, kan terpaksa. Iya. Itu Iya. kan tidak semua harus online. Ada halnya yang harus kita cari. Di situ banyak orang tidak pakai masker. Di situ banyak orang tidak social atau physical distancing. Ya. Kemudian kalimat-kalimatnya muncul. Masjid ditutup mengatakan, ini apa-apaan, masjid ditutup, pasar nggak ditutup. Nah, ini kan literasi masalahnya. Jadi tidak paham betul atau bisa dikatakan gagal paham. Tapi ya belum gagal lah ya, belum paham. Nah, ini tugas kita atau PR kita. Kalau itu bisa masyarakat ngerti caranya menghindar atau mencegah, virusnya nggak ada pekerjaan nanti. Maksud enggak? Nganggur. Gantian yang nganggur virusnya ya, Nggak Pak. masuk, ya, Kita. nggak masuk ke tubuh kita. Kalau virus nggak Ya, masuk ke tubuh kita, selesai lah. Iya, Nah, iya. itu yang harus Nganggur kita dia. ketahui. Ya. Dia nganggur. Oke, Pak Abdul Haris, ini kan berarti artinya literasi kepada masyarakat. Pak Abdul Haris, mungkin saya bisa bertanya, sepertinya tidak kurang-kurang pemerintah memberikan himbauan-himbauan, baik pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu tidak kurang-kurang menurut saya, baik di sosial media ataupun di media konvensional, begitu ya. Tapi ini kisah nyata bahwa tadi malam saya keliling pakai mobil begitu ya di satu tempat di Kota Semarang. Itu tidak ada dari sepanjang jalan cuma 2 Pak yang pakai masker. Ini saya sampai ini apa di daerah sini tuh semua orang nggak dengar corona atau bagaimana gitu. Cuma 2 orang yang pakai masker dan mereka masih makan nasi goreng di pinggir jalan kayak nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya apakah memang harus ada pendekatan literasi lain kepada masyarakat tentang hal ini, Pak? Terima kasih Mbak Nisa. Yang melihat itu tidak hanya Mbak Nisa, saya juga melihat seperti itu. Intinya begini, instruksi Bapak Wali Kota sekarang ini dalam rangka PKM ini adalah gencar-gencarnya sosialisasi masyarakat. Itu pada inti dari PKM sendiri. Jadi kalau pagi hari, semua aparat wilayah kecamatan itu keliling. Itu kalau di tempat kami, kebetulan kami adalah tingkat kota, itu mengajak beberapa kegiatan itu dengan ormas-ormas yang tadi saya sudah sampaikan. Kami dengan mengajak provinsi juga akan laksanakan. Tetapi yang namanya orang yang menganggap mereka sudah waras, tidak ada gejala-gejalanya, terus pergi-pergi tidak pakai masker, itulah yang menjadi masalah. Padahal kegiatan kita sosialisasi itu tidak ada henti-hentinya. Contoh paling gampang adalah kami sekarang ini melakukan kegiatan sosialisasi setiap hari. Dan itu kita laksanakan terus, tapi orangnya ya itu terus itu. Jadi ada yang menganggap mereka kebal, sebatas mana kebalnya nanti Mbak Nisa. Tetapi karena itu adalah merupakan tugas kami, tugas tanggung jawab kami, tidak hanya Kesbangpol, ada beberapa lembaga juga yang turun kepada masyarakat. Bahkan kemarin kalau kami lihat di tempat Logosari, itu sampai tempat-tempat untuk nongkrong atau yang untuk jajan itu diambil semua oleh Satpol PP. Karena memang sudah jam 10 lebih masih ada kegiatan kumpul-kumpul. Nah, hal-hal seperti inilah pemerintah Kota Semarang dengan sabar, Mbak. Memang PKM tidak sama dengan PSBB. Sekali lagi, hal yang seperti ini adalah tugas kami, tugas kita semua, tidak hanya sekedar pemerintah, tapi tokoh masyarakat juga ikut di dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Gitu ya. Mbak Nisa, terima kasih. Iya, Pak Abdul Haris, apakah perlu ada pendekatan lain, Pak? Dalam arti begini, sosialisasi sudah dilaksanakan selama 3 bulan terakhir begitu, dan nyatanya masih banyak yang tidak menganggap bahwa corona ini penting, tidak menganggap bahwa corona ini bahaya begitu. Apakah memang pendekatannya perlu lebih agresif lagi dari pemerintah kalau dilihat dari evaluasi sekarang? Kayaknya terputus, Mbak. Iya. Halo? Boleh saya usul, Mbak Nisa? Ya, boleh Pak Jamil. Monggo, silakan. Ya, begini. Kalau ini mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Pak Abdul Haris. Kalau kita ini lihat komunitas atau masyarakat,
kan ada simpul-simpulnya. Nah, ini mungkin yang belum dimanfaatkan adalah simpul-simpulnya. Contoh misalnya, contoh orang penggemar sepak bola, kan ada kelompoknya. Orang yang suka pengajian kan ada kiainya. Orang yang suka leader-leader dari hobi, komunitas begitu ya, Pak? itu simbol-simbol dari tokoh masyarakat yang mempunyai peranan atau berpengaruh atau influential people ya. Ini bisa dimanfaatkan ya. Dari situ kalau mereka dipahamkan kemudian merembes ke komunitasnya, itu insya Allah nanti bisa mempercepat. Karena sekarang ini memang kesan seperti Mbak Nesa betul. Ada lagi yang bilang yang penting kan antibodi. Nah, itu kan pernah dengar kan. Nah, ada lagi kemarin saya terima itu kumur dengan air garam. Jadi banyak Macam-macam ya. di luar Nah, sana. ini kalau pemerintah Kota Semarang atau Jawa Tengah ini berhasil menemukan simpul-simpulnya, dan simbol-simbol ini atau tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh pada kelompoknya ini bisa dipegang dan dipahamkan, kemudian nanti menyebar kepada komunitasnya, mungkin lebih cepat. Oke. Karena ini kayak agama, Mbak Nisa. Kalau nggak yakin, nggak mau melaksanakan toh. Nah, itu dia. Iman ya, Pak ya. Sekarang kita coba ke Pak Abdul Haris lagi. Pak Abdul Haris sudah bisa menanggapi. Apakah memang harus lebih agresif lagi, Pak? Walaupun tadi putus-putus Mbak Nisa, tapi saya mengira-ira pertanyaannya. Yang pertama gini, saya sepakat bahwa sekarang pemerintah harus agresif lagi. Dan itu memang sudah dilaksanakan dengan Pak Wali Kota maupun Bu Wakil Kota dan Forkompinda. Sekarang ini pimpinan-pimpinan kita, Forkompinda, setiap malam itu keliling di masing-masing pos, Mbak. Sehingga orang-orang yang masuk ke Kota Semarang yang tidak memakai masker dan mereka yang panasnya lebih dari 38 memang menjadi ancaman terhadap kota-kota yang lain atau menjadi ancaman kota yang akan dikunjungi. Dan itu Kota Semarang dalam rangka PKM ini sangat tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sosialisasi kita akan melakukan kegiatan yang lebih intensif terhadap kondisi seperti ini? Iya. Artinya iya itu sudah semua dikerahkan. Kalau saya melihat apakah sekarang ini ada yang memakai masker dan tidak, itu memang orang-orang itu saja, Mbak. Tadi kalau disampaikan bahwa kalau mereka tidak percaya terhadap kesehatan bahwa saya ini imunnya kuat, saya ini tidak kena virus corona, saya ini enjoy saja, itulah orang-orang yang seperti itu saja. Coba Mbak Nisa orangnya besok pakai baju kuning, saya melihat ya orang kuning itu lagi. Tapi orang yang taat terhadap kesehatan, itu tetap mereka menjalani apa yang namanya prosedur kesehatan. Saya kira ada beberapa orang memang Pak yang masih ngayel, seperti PKL itu ya itu saja. Tapi PKL yang lain atau toko-toko yang lain tetap mentaati aturan atau anjuran daripada pemerintah. Gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Bu Isworo. Tentang ini, kemarin ada yang mengatakan bahwa virus ini tuh sebenarnya tidak mematikan. Begitu. Ada yang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya tidak mematikan. Bagaimana menurut Bu Isworo? Kalau saya pikir ya tetap mematikan ya, karena dengan adanya virus ini kan semua akan terganggu. Kondisi kesehatan kita pasti akan terganggu karena dia menyerang ke sel dan dia memperbanyak diri, pasti akan terganggu. Dan yang lebih mematikan adalah kalau mereka punya komorbid. Jadi pasien-pasien ini mempunyai penyakit penyerta, apakah ginjal, apakah jantung, apakah diabetes gitu. Dan kemarin kalau saya pernah baca itu mayoritas yang meninggal di Indonesia ini kemarin adalah komorbidnya adalah ginjal kalau saya tidak salah. Jadi sudah ada bawaan ginjal. Ya, jadi ada kelainan ginjal. Jadi mereka yang cuci darah, ya, kemudian mereka yang, nah, jadi untuk yang mereka itu lebih mematikan, maksudnya karena dia sendiri sudah tubuhnya sudah lemah. Nah, sedangkan kalau untuk yang sehat, mungkin seperti saya juga nggak tahu apakah saya ini sebenarnya OTG, karena sedikit cerita bahwa beberapa waktu setelah diketok waktu itu ada penderita pertama ditemukan
beberapa waktu kemudian saya bersama dengan teman itu merasa tidak enak badan dan kemudian kami satu mobil dan kami dalam waktu itu masih awal Maret ya. Kemudian waktu itu kami bersama-sama diskusi di dalam satu ruang. Dan kemudian 2 minggu setelah itu saya tahu bahwa beliau itu teman saya itu ternyata menjadi PDP. Menjadi PDP. Nah, saya kaget sekali karena loh, tapi untung sudah 2 minggu lewat. Udah 2 minggu lewat. Artinya masa inkubasi di tubuh saya sudah tidak ada. Mungkin waktu awal itu selama 2 minggu mungkin saya menjadi OTG. Dan waktu itu saya masih ke kampus, tapi kebetulan saya sudah selalu memakai masker gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin yang tidak diketahui atau tidak disadari oleh masyarakat. Maka masyarakat itu terang saja tidak pakai masker. Dan lagi mungkin karena dia tidak melihat atau merasakan bagaimana penderita COVID itu sangat menderitanya ya, penyakit ini membuat sangat suffer gitu. Suffering ya. Suffering. Jadi mereka akhirnya kan pokoknya kan di sekitar saya nggak ada gitu, sehingga mereka ibaratnya kayak menyepelekan begitu. Jadi menurut saya ini yang harusnya tadi Pak Jamil juga ini memang harus tokoh-tokoh itu yang kita pegang supaya dia bisa memberikan pada masyarakatnya juga Pak Abdul Haris. Ya, apa sih Bu sebenarnya the new fact atau entah itu mungkin fakta baru atau fakta yang memang harus terus diulang baik dari pemerintah ataupun kita begitu ya yang memang aware terhadap problem ini, terhadap isu ini. Apa sih yang harusnya kita ingatkan kepada masyarakat tentang bahayanya ini? Artinya kalau masih banyak yang menyepelekan itu kan artinya ada yang belum masuk ke penalarannya dia tentang bahayanya virus ini, begitu ya. Maksudnya, apakah memang kayak seperti tadi, OTG, orang tanpa gejala, hal-hal seperti itu. Apalagi yang harusnya disebarluaskan ke masyarakat tentang bahayanya virus ini? Ya, saya kira yang perlu diberikan ke masyarakat bahwa virus ini bisa masuk ke seseorang tanpa menimbulkan gejala. Dan itu harusnya yang harus masyarakat tahu itu. Saya tidak tahu apakah mungkin kalau di lingkungan mungkin dari tadi sudah dari Kesbangpol sudah melaksanakan itu, tapi kalau misalnya bisa lebih ke misalnya di lingkungan RT, kemudian itu lebih di ini kan dan mungkin agak diberikan sedikit ilmiahnya gitu, ilmiah populernya. Jadi sehingga mereka jadi ikut mikir. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini karena waktu kita tidak banyak, mungkin saya perlu closing statement dari mungkin bisa diawali dari Pak Jamil terlebih dahulu, Pak Jamil. Terima kasih. Begini, bahwa virus ini betul-betul baru, penyakitnya betul-betul baru. Para ahli atau dokter atau para pakar kesehatan juga sedang meneliti cara penularannya. Yang dulu hanya berkembang dengan droplets, sekarang sudah mulai berkembang bisa juga airborne. Oke. Dan bisa juga fekal oral. Karena ditemukan di tinja. Macam-macam. Yang kedua, jadi sekarang udah mulai macam-macam mulai ya, Pak macam-macam. Iya. Pak Abdul Haris mungkin bisa memberikan closing statement kepada kita semua. Masih sedikit yang terakhir. Iya, karena waktunya sudah sangat mepet, Bapak. Saya boleh ke Pak Abdul Haris dulu. Oh iya, silakan. Terima kasih Mbak Nesa. Intinya saya mohon ini kepada masyarakat bahwa yang namanya peran masyarakat memang tidak semua sempurna. Tetapi harapan kami bahwa masyarakat yang sudah tahu mengenai kondisi seperti ini, protokoler kesehatan itu harus ditaati. Baik memakai masker, distancing, tidak sembarangan cuci tangan itu harus dilakukan dan sebagainya. Itulah harapan-harapan pemerintah dalam rangka memutus corona yang ada di Kota Semarang ini. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih sekali waktunya Ibu Iswara Rukmi, Bapak Jamil, Bapak Abdul Haris. Ya, yang pasti sepertinya pesan terakhir untuk masyarakat adalah saya yakin masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya mau apa tidak, begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan the next Gema Kebangsaan kita bisa bertemu tatap muka dan semuanya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Kalau begitu terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.